Baik, saya mulai pertemuan keempat kita. Saya akan buka dulu modulnya. Nah, sebentar ya. Nah, baik. Kita nanti kita di pertemuan 4 ini, saya buka modul ya. Kita sekarang ada di section 4. Ya, dengan judul Healthy and Unhealthy Habits, gitu ya. Pre-activity-nya di modul ini ada dialog dulu. Kemudian ada pertanyaan, tapi saya akan lewati karena ini untuk tugas kita nanti ya. Untuk read-nya juga silakan di-read sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang grammar-nya. Ini nanti Anda bisa dapatkan saya unggah di Siakat ya. Cuman hari ini belum saya unggah, saya lupa. Saya pikir sudah saya unggah gitu. Ternyata Rek B yang sudah saya unggah. Halaman 20. Hari ini kita akan ke grammar fokusnya tentang gerund gitu ya. Pasti semuanya sudah kenal gerund itu apa sih gitu. Kalau Anda sudah bahasa Inggrisnya sudah advance, pasti sudah tahu gerund itu seperti apa. Gerund itu sebenarnya, gerund is a verb. Jadi gerund itu sebenarnya adalah verb, kata kerja in its ing form. Jadi ada bentuk ingnya di belakangnya. Gitu ya. Jadi ingat-ingat kalau gerund itu kata kerja yang ditambahi ing gitu gampangannya. Seperti itu. Nah, karena kata kerjanya itu ditambahi ing, makanya fungsinya dia adalah as a noun. As a noun in a sentence ya. Jadi dia itu sebagai kata benda. Kalau jadi kata kerja kalau sudah ditambah ing itu nanti jadinya kata benda. Biasanya terletak di depan. Seperti contoh ini, there are some rules in using gerund. Jadi ada 3 rules untuk pemakaian gerund. Ini yang umum, yang pertama, as the subject of a clause. Example, reading. Nah, reading ini gerundnya. Jadi kalau Anda, mungkin gerund itu kayaknya kalau di, apa ya, kalau Anda les bahasa Inggris gitu, pasti terkenal kata gerund. Gerund itu apa sih, gitu. Kadang-kadang itu kata terkenal tapi kadang tidak tahu maknanya. Nah, gerund itu ternyata bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi kata kerja yang ditambah ing akhirnya jadi reading. Nah, ketika ini jadi reading, ini fungsinya bukan verb lagi tapi sebagai noun. Gitu ya. Reading science fiction novel is my hobby. Gitu. Jadi yang dinamakan gerund itu di sini. Terus rules yang kedua, after a preposition. Jadi preposisi itu kata bantu gitu ya. Coba mana jarnya di nomor 2 ada kata kerja yang ditambahi ing. Coba di mana letaknya? Going. Going? Ada lagi? Going. Going? Di sini ada Doing. 2 ing, going dan doing. Doing apa going? Going. Lebih ke doing. Karena after a preposition. Jadi am itu bukan preposition ya. Am itu to be. Nah, after doing my homework gitu. Karena ini I am going itu bukan gerund ya. Yang gerund adalah doing. Kenapa ini bukan gerund? Karena ini perfect continuous tense kalau nggak salah. Ini jadi ada to be sama verb ing gitu. Itu memang agak mirip gitu ya. Jadi sedangkan yang doing ini awalannya tidak ada to be-nya gitu ya. Tapi ada after di sini. After di sini pas kali preposition-nya. Jadi yang dinamakan gerund itu after doing. Yang rule ketiga, verb followed by gerund. Kata kerja yang diikuti gerund. Coba mana yang jadi contoh ini mana gerundnya? Bu. Playing. Bu. Playing. Baik. Playing. Bu, gitu. izin permisi, Bu. Ya. Ada sebagian teman yang belum di ACC, Bu, untuk Zoom. Baik, sebentar. Sebentar ya, saya scroll dulu.
Sudah. Sudah ya, sudah masuk semua? Baik, saya lanjut ya. Tadi ada di Jaren ada 3 rule. Nah, biasanya yang kita pakai itu di rule pertama saja. Bahkan ketika Anda les juga biasanya yang kepakai itu yang rule pertama ini. Gitu ya. Biasanya ini untuk rule kedua dan ketiga ini sebagai wacana biar Anda tahu ternyata Jaren itu tidak hanya letaknya di awal karena yang paling umum untuk Jaren itu biasanya letaknya di awal gitu ya. Next, there are some words followed by gerund. Seperti, nah ini aturan yang ketiga. Ini aturan ketiganya seperti ini. Jadi ada beberapa contoh verbnya yang masuk rule yang ketiga. Ada admit, advise, allow, avoid, dan selanjutnya sampai ini, sampai terakhir. Gitu ya. Kemudian yang keempat, verb with preposition. Nah, ini yang ada preposisinya. Rata-rata itu ada apa ya? Ini kalau saya bilang itu harus dihafal sih. Jadi Anda itu harus terbiasa. Jadi kalau contohnya aja ya, kalau carry itu pasti gandengannya on, meskipun nggak selalu, cuman carry on gitu pasti. Believe in, bisa sih believe, believe apa ya? Believe bukan believe ya, because ya. Maaf, believe in gitu ya. Ini yang biasa seperti ini. Saya teringat-ingat karena because itu kan ada 2 ya. Terus depend on. Itu depend pasti gandengannya on gitu maksudnya. Jadi ini tuh kayaknya perlu dihafal juga. Jadi saya bacakan satu-satu ya. A cause of, agree with, apologize for, ask about, believe in, be used to, ntar saya admit dulu. Blame for, care for, carry on, complain about, concentrate on, depend on, gitu ya. Jadi itu gandengannya gitu. Bahasa Jawanya itu gandengannya gitu ya. Jadi jangan memakai preposisi yang lain gitu. Dan ini kalau Anda tes bahasa Inggris, TOEFL atau teman-temannya itu ya, karena variannya TOEFL kan banyak, ataupun IELTS misalnya Anda kalau memang ada yang sudah pernah les IELTS, ikut tes IELTS barangkali mau ke luar negeri itu bisa ya. Itu yang lebih rumit lagi di atasnya TOEFL atau di bawahnya TOEFL ada semacam TOEP gitu. Seperti yang biasanya saya ikut ujian. Nah, itu kata-kata seperti ini, grammar-grammar seperti ini yang memang dipakai gitu. Jadi Anda harus ya minimal harus hafal. Kalau ini pasti Anda hafal ya, give up. Pastilah kalau give pasti up gitu ya. Dan sebagainya ini. Ini yang dinamakan gerund gitu ya. Jadi jangan bingung. Ini namanya apa sih istilahnya? Ini namanya salah satu bagian dari rule of gerund. Gitu. Dari gerund ini kira-kira ada yang ditanyakan atau lanjut? Ada yang bertanya? Baik, tidak ada pertanyaan? Atau ada tapi excuse ya? me. Ya. I'm late join, so I don't know what your topic. Oke. Topik saya hari ini Thank adalah you. Topik saya hari ini adalah tentang gerund ya. Jadi ini saya membuka modul bahasa Inggris yang akan saya share akan saya potong di bagian ini akan saya unggah di Siakat, tapi ini belum saya unggah gitu ya. Makanya saya pakai Zoom aja. Hari ini kita belajar fokus grammarnya itu gerund. Kita hari ini tentang gerund. Gitu ya. Nanti kalau tertinggal materi saya bisa dibaca kembali. Materi ini akan saya berikan kok nanti di Siakat. Kemudian yang selanjutnya adalah to infinitive. Ada yang pernah dengar to infinitive? To spesial ya, menurut saya. Jadi to infinitive adalah to ya. Jadi to ini loh yang dipakai itu. Jadi kita prospeknya ke to. Jadi to-nya itu sifatnya infinitif gitu maksudnya. Bisa dipahami ya.
To infinitive is a verb form which function as a noun is in a sentence. Jadi dia tuh fungsinya sebagai kata benda gitu. Jadi to-nya itu diawali contoh langsung aja ya. Contohnya ini ada berapa rules ya. Coba. Karena ini bukan saya buat. Yang buat ini Bu Ria sama Bu Dara. Rule-nya ada 2. Peletakan to-nya ya. Ini maksudnya to infinitive itu to gitu. Jadi jangan bingung apa sih to infinitive. Nah, tidak seperti Jaren tadi yang benar-benar istilah, tapi to infinitive benar-benar kajian tentang to ini. Yang pertama, after an adjective gitu ya. It is important to keep calm in every situation. Jadi to ini mengikuti keep kata kerja gitu. Yang akhirnya to keep calm, to keep calm. Nah, ini akhirnya sebagai kata noun. Ini akhirnya to keep calm itu sebagai noun gitu ya. Yang awalnya keep itu sebagai verb karena ada to infinitive itu akhirnya menjadi kata benda gitu. Yang selanjutnya verb followed by to infinitive. Kata kerja mengikuti infinitive. Nah, ini salah satunya afford, agree, appear, arrange, expect ya, fail, help. Ini ada keterangan bisa juga tanpa to. Jadi to infinitive itu tidak terlalu menyertai pakai to gitu ya. Jadi beberapa kalimat yang biasanya kita jumpai di tulisan gitu ya, di bacaan dan sebagainya itu terkadang tidak diikuti, tidak ada to-nya, tapi itu sifatnya sebagai to infinitive gitu. Learn, manage, mean, offer, promise, refuse, want, wish, dan sampai belakang ini word prefer. Nah, seperti itu. Jadi to infinitive itu sebenarnya ya sebagai to saja gitu. Untuk lebih jelasnya sebenarnya harus latihan gitu ya. Di sini beberapa ada latihannya. Nah, ini fill in the blank using gerund or to infinitive. Nah, ini nanti kerjakan ya. Kerjakan halaman 21 D Romawi 2. D Romawi 2 ini. Ini saya pikir perlu Anda kerjakan untuk Anda lebih memahami apa itu gerund, apa itu to infinitive. Next, selanjutnya asking and giving suggestion. Nah, ini tentang percakapan ya. Ini tentang percakapan di mana ada pertanyaan, ada juga jawabannya. Kalau pertanyaan what should I do? Nah, itu biasanya jawabannya pakai you should. Kalau should berarti pakai you should gitu ya. Do you have any ideas? Nah, you need atau you ought to seperti itu. Ini bacaan-bacaan yang harus sebenarnya tidak butuh dihafal sih menurut saya, tapi butuh dibaca gitu ya. Minimal kalau dengan membaca itu tanpa ada beban menghafal, minimal Anda mengerti dengan percakapan. Can you give me some advice about? Nah, kira-kira jawabannya seperti apa? Gitu ya. Baik, saya pikir itu saja sih pertemuan kita hari ini untuk fokus ke materinya, karena materinya itu ini, gitu ya. Meskipun ya, ada pertanyaan, ya. Kapan kita menggunakan gerund dan kapan kita menggunakan infinitive di dalam satu kalimat? Nah, itu perlu belajar lagi ya. Jadi makanya untuk itu dipahami dulu nanti caranya, dipahami dulu. Atau bisa buka materi dari Google. Atau kalau Anda punya buku les-lesan silakan dibaca ulang ya. Itu bagaimana perbedaannya. Nah, ini memang untuk kalau yang baru belajar bahasa Inggris mungkin agak bingung gitu ya. Tapi memang butuh membaca lagi. Begitu ya. Tapi memang itu jelas berbeda. Gitu. Apa kuncinya harus ngelihat kalimat sebelumnya atau gimana, Mem? Bisa, itu pakai feeling. Jadi sebenarnya itu iya, jadi kita harus membaca dulu kalimatnya. Kira-kira lebih ke gerund atau infinitive. Dan yang bisa merasakan itu biasanya yang sering belajar gitu ya.
Pokoknya kata kuncinya ada di sini. Insya Allah ini gampang kok. Ini itu ada petunjuknya dari sini. Silakan dicoba dulu pokoknya. Nanti kalau ada kesusahan silakan tanya saya. Karena saya gimana menjelaskannya? Soalnya ya ini pokoknya berdasarkan ini aja, rule ini aja dibaca baik-baik lagi gitu ya. Karena nanti ini tidak akan saya berikan di Zoom aja, tapi saya berikan nanti materinya di Siakat gitu. Ada pertanyaan lagi? Sudah, Bu. Sudah cukup ya? Baik, ini saya record, jadi nanti saya tampilkan di Siakat gitu. Oke, kelas, saya pikir untuk penjelasan saya enough ya. Enough. Oke, saya pikir enough. Terus silakan mengerjakan yang saya perintahkan tadi ya. Silakan dikerjakan halaman 21. Terakhir kapan, Bu? Nanti silakan lihat di Siakat. Sebentar lagi saya unggah. Ya, tunggu saja. Excuse me, ma'am. Ya. Ya. Ada apa? I'm sorry, I forgot to absent. So I forgot to check absent. What should I do for my absence? Oke. Kembali ke rule yang awal ya, seperti yang dijelaskan Bu Ria. Kalau Anda tidak ini, nanti saya anggap terlambat gitu ya. Saya tulis terlambat, jadi tetap saya buka nanti di WA Group akan silakan di absen. Kalau absennya terlambat ya, tadi belum sempat absen, silakan absen di grup WA. Nama dan NIM-nya ditulis gitu aja. Nanti saya rekap terlambat. Jadi tetap ada rekapannya tapi terlambat gitu ya. Jadi nanti keputusannya terserah PJMK-nya gitu ya. Karena PJMK mintanya tepat waktu kalau untuk attendance list ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik. Saya kembali dulu. Baik, kelas. Oke, saya akhiri pertemuan kita yang keempat ini. Sebentar, saya kembali dulu. Oke, udah. Nah, baik, terima kasih atas partisipasinya untuk pertemuan 4 kita di Zoom. Ini sudah saya recording ya. Saya akan tutup pertemuan hari ini. Sampai jumpa next Friday ya, to 5th meeting online gitu ya. Oke, assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live.